Rel kereta api adalah salah satu inovasi paling penting dalam sejarah transportasi yang memungkinkan pergerakan massal orang dan barang dengan efisiensi tinggi. Proses pembuatan rel kereta api dimulai ketika seorang operator menggunakan elektromagnet untuk mengambil sisa-sisa baja dan memasukkannya ke dalam ember pengisi daya. Kemudian ember ini akan diangkat dengan derek untuk selanjutnya menjatuhkan isinya ke dalam tungku peleburan baja. Dengan arus listrik yang kuat, tungku ini akan melelehkan sisa baja pada suhu 1650 derajat Celcius. Setelah baja mencair, mereka akan dialirkan ke sendok besar berlapis bata, di mana mereka menambahkan karbon, mangan, dan elemen lainnya untuk membuat baja lebih tahan lama. Pada proses yang tertutup ini, paduan campuran ini selanjutnya akan mengalir ke tabung keramik yang melindunginya dari paparan oksigen yang akan merusak logam. Selanjutnya, logam cair mengalir ke cetakan yang akan mengekstrusinya menjadi blok persegi panjang yang disebut dengan bloom. Berikutnya, obor asetilena memotong setiap bloom menjadi panjang 3,5 meter. Proses berikutnya, sebuah lengan derek memindahkan bloom ke tungku lain yang akan memanaskannya selama 5 hingga 7 jam berikutnya, yang akan memanaskannya kembali hingga 1250 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk melunakkan baja sehingga dapat diproses lebih lanjut. Akhirnya, bloom yang telah dipanaskan kembali akan dimasukkan ke mesin yang disebut dengan rolling mill, yang bertugas untuk memanjangkan setiap bloom lebih dari 4 kali lipat panjangnya. Berikutnya, mesin pemotong akan mengiris bloom yang sudah lebih panjang dan tipis menjadi 4 bagian. Potongan-potongan ini berikutnya akan dimasukkan lagi ke dalam tungku lain untuk dipanaskan kembali. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkannya untuk rangkaian rolling mill berikutnya yang secara bertahap akan membentuknya menjadi bentuk rel akhir. Rel kereta api yang berbeda dulunya menggunakan rel dengan bentuk yang berbeda, yang mengharuskan penggantian roda kereta saat berpindah dari satu rel ke rel lainnya. Pada pergantian abad ke-20, rel bentuk T menjadi standar industri dan tetap demikian hingga saat ini. Untuk pembentukan akhir, setiap rel baja melewati 3 pabrik berturut-turut untuk beberapa kali. Seperti inilah bentuk roll pabrik dan berikut bentuk T standar yang digunakan untuk membentuk baja. Selanjutnya, gergaji memotong sekitar 30 cm untuk membuat ujung-ujungnya menjadi persegi. Potongan-potongan yang dipotong ini kemudian dikembalikan ke tempat pembuangan. Sementara itu, rel-rel tersebut ditata hingga mendingin sampai sekitar 500 derajat Celcius. Kemudian elektromagnet menumpuknya dalam kotak penyimpanan, di mana rel-rel tersebut didiamkan selama 10 jam hingga mendingin sekitar 90 derajat Celcius. Saat rel kereta dikeluarkan dari kotak, rel-rel tersebut melewati 2 set roll. Set pertama melenturkan rel secara vertikal, dan set kedua secara horizontal. Proses pelenturan ini bertujuan untuk meluruskan rel yang sedikit melengkung karena semua proses pemanasan
pembentukan dan pendinginan pada proses sebelumnya. Selanjutnya, setiap rel melewati cermin yang memungkinkan inspektur untuk memeriksa bagian bawah dan atas. Terakhir, gergaji memotong rel sesuai ukuran yang dipesan oleh konsumen. Panjang yang paling umum dipesan adalah 25 meter. Departemen Kontrol Kualitas mengukur sampel acak untuk memastikan semua dimensi akurat. Setiap rel memiliki nomor yang mengidentifikasikan jenis baja asalnya. Jika terjadi masalah, nomor tersebut memungkinkan mereka melacak semua rel yang dibuat dari jenis yang sama. Hal ini adalah sistem yang memastikan perjalanan yang aman dan lancar. Proses pembuatan rel kereta api secara umum terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu 1. Pembuatan baja. Proses pembuatan baja dimulai dengan penambangan biji besi. Biji besi merupakan sumber utama untuk pembuatan baja. Biji besi biasanya ditambang di bawah tanah atau di permukaan bumi. Biji besi yang telah ditambang kemudian diproses menjadi besi kasar. Proses peleburan ini dilakukan dengan memanaskan biji besi hingga mencapai suhu 1500 derajat Celcius. Biji besi kemudian diproses menjadi besi kasar, yang kemudian diubah menjadi baja. Baja yang digunakan untuk rel kereta api biasanya memiliki kandungan karbon yang rendah, sehingga lebih kuat dan tahan lama. Besi kasar yang dihasilkan dari proses peleburan kemudian dimurnikan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Proses pemurnian ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti oksidasi, reduksi, atau elektrolisis. Besi yang telah dimurnikan kemudian diubah menjadi baja. Proses pembuatan baja ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti proses Bessemer, proses Thomas, atau proses LD. 2. Pembuatan rel. Rel kereta api dibuat dari baja yang telah dicetak menjadi bentuk profil U. Profil U ini kemudian dipotong menjadi batang-batang rel dengan panjang tertentu. Proses pembuatan rel kereta api dimulai dengan pencetakan baja menjadi bentuk profil U. Proses pencetakan ini dilakukan dengan menggunakan mesin pres. 3. Pemasangan rel. Rel kereta api dipasang di atas bantalan rel yang terbuat dari beton atau kayu. Bantalan rel berfungsi untuk meredam getaran dan menjaga rel tetap pada posisinya. Pemasangan rel kereta api biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin peletakan rel. Mesin peletakan rel ini dapat memasang rel dalam waktu yang cepat dan efisien. Rel kereta api biasanya memiliki masa pakai sekitar 30 tahun. Namun, masa pakai rel kereta api dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan dan intensitas penggunaannya. Untuk memperpanjang masa pakai rel kereta api, perlu dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala. Perawatan dan pemeliharaan yang dapat dilakukan antara lain: pemeriksaan rutin. Rel kereta api perlu diperiksa secara rutin untuk mendeteksi adanya kerusakan. Kerusakan yang ditemukan kemudian dapat diperbaiki atau diganti. Pengelasan. Rel kereta api yang rusak dapat diperbaiki dengan pengelasan. Pengelasan dapat dilakukan untuk menyatukan bagian-bagian rel yang patah atau retak. Penggantian bantalan rel. Bantalan rel yang rusak perlu diganti untuk menjaga rel tetap pada posisinya. Demikianlah proses pembuatan rel kereta api secara umum.